Oke, tadi kalian sudah menyaksikan video siklus hidup atau daur hidup manusia, mulai dari janin sampai lansia, kemudian akhirnya meninggal. Nah, itu adalah siklus hidup manusia. Nah, Pak Agus akan jelaskan sedikit mengenai siklus hidup manusia. Nanti kalian sudah lihat tayangannya. Nah, anak-anak yang terkasih, daur hidup manusia itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu prenatal dan postnatal. Ada dua kata-kata di sini yang sama. Natal. Apa itu natal? Natal itu adalah bahasa Latin yang artinya lahir atau kelahiran. Itu Natal. Makanya kok hari raya Natal itu memperingati hari raya kelahiran. Kelahirannya siapa? Kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa disebut Natal? Karena Natal itu dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kelahiran. Natal itu bahasa Latin, anak-anak. Pre itu adalah masa sebelum pra, ya. Pra itu sebelum. Pre itu adalah sebelum Natal, berarti sebelum kelahiran. Jadi ada masa sebelum kelahiran. Post itu adalah sesudah. Jadi dibagi menjadi dua. Daur hidup manusia sebelum kelahiran dan sesudah kelahiran. Prenatal itu sebelum kelahiran, postnatal itu sesudah kelahiran. Nah, prenatal itu seperti apa? Prenatal itu embrio janin. Nah, itu sudah hidup, anak-anak, ya. Sudah kehidupan, sudah ada kehidupan di situ. Lalu postnatal mulai dari apa? Lalu postnatal mulai dari bayi, ketika lahir, bayi, lalu ada yang namanya kanak-kanak, lalu ada yang namanya remaja, lalu ada yang namanya dewasa, lalu ada yang namanya lansia. Nah, ini ya, jadi Pak Agus ulangi, daur hidup manusia dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu prenatal dan postnatal. Kalau prenatal itu janin, masih berupa janin yang ada di kandungan mama. Kalau postnatal itu sudah lahir, sesudah lahir, itu bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, silakan mind map ini, bagian ini silakan dicatat dulu. Kalau saya catat, kalian di pause dulu, lalu lanjutkan lagi. Saya, Pak Agus akan lanjutkan lagi. Kalau yang belum, silakan di pause dulu. Oke, Pak Agus lanjutkan lagi. Nah, periode prenatal. Nah, periode prenatal seperti ini namanya. Fertilisasi yang pertama. Ini adalah pembuahan, di mana sperma membuahi sel telur. Ya, jadi pembuahan di sini. Lalu jadi pembuahan, lalu bertumbuh, berkembang menjadi janin. Mula-mula cuman seperti ini, lalu muncul tangan, muncul jantung, ya kan, organ-organ vital, lalu muncul kaki. Nah, ini namanya ari-ari, anak-anak. Nah, ini plasenta namanya, atau dalam bahasa Jawanya ari-ari ini sumber makanannya. Anak-anak waktu di dalam janin, waktu kalian masih dalam kandungan ibu kalian, kandungan mama, itu makannya nggak lewat mulut, makanannya lewat plasenta seperti ini sampai usia 40 minggu, sekitar 9 bulan lah, ya. 9 bulan. Nah, ini Pak Agus juga menanti-nantikan anak kedua dari Pak Agus yang sebentar lagi akan lahir juga. Nah, itu jadi seperti ini proses periode prenatal yang masih ada kandungan. Nanti kalian sudah lihat videonya yang lebih jelas, ya. Oke, ini periode prenatal. Lalu selanjutnya periode postnatal. Nah, periode postnatal yang pertama adalah bayi. Apa itu periode bayi? Bayi itu terbagi dua tahap, anak-anak. Terbagi dua tahap, yaitu tahap neonatal. Neo itu baru, ya. Neo itu baru lahir sampai dengan usia kira-kira 2 minggu, sampai dengan bayi yang disebut dengan bayi itu setelah 2 minggu sampai dengan 2 tahun. Ya, sekali lagi, bayi itu terbagi dua. Yang pertama namanya neonatal. Neonatal itu bayi yang baru lahir, 0 sampai 2 minggu. Lalu bayi disebut dengan bayi setelah 2 minggu sampai dengan 2 tahun. Nah, dalam proses bayi itu kita belajar apa saja? Nah, perkembangannya dari bayi ini
kalian belajar makan makanan padat. Dulu masih baru lahir tidak bisa makan. Dulu masih baru lahir minum susu, minum air susu ibu, minum ASI, ya kan? Masih itu belum bisa. Lama-lama mama ngajarin makan bubur. Lama-lama dari bubur mulai nasi yang sedikit lembut seperti itu, sampai akhirnya kalian bisa makan nasi. Lalu yang kedua, belajar berjalan. Jelas ya, belajar berjalan, mungkin yang punya adik sudah tahu semua. Lalu yang ketiga, belajar berbicara. Yang dulunya cuma nangis-nangis kalau minta sesuatu, sekarang lama-kelamaan kalian bisa berbicara. Lalu yang keempat adalah belajar menguasai BAB, buang air besar atau buang air kecil. Dalam bahasa biologinya itu dalam bahasa ilmiahnya toilet training, itu bahasa kerennya seperti itu, toilet training. Bagaimana kalian bisa belajar ketika menahan pipis, menahan buang air besar itu. Jadi bagaimana cara menahan lalu sampai ke kamar mandi. Mungkin ada beberapa dari kalian yang juga dulunya ngompol, ya kan, dulunya masih ngebrok dan lain sebagainya. Lalu dalam lama kelamaan kalian belajar untuk bisa menguasai, lalu belajar untuk memanage. Oh, aku sudah kebelet, aku harus lari ke toilet, misalkan seperti itu. Nah, itu juga belajar anak-anak. Nah, seperti itu. Nih gambarnya. Nah, periode postnatal yang kedua adalah masa kanak-kanak atau childhood. Masa kanak-kanak ini dibagi menjadi dua anak-anak. Masa kanak-kanak awal dan masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak awal itu mulai dari 1 sampai 2 tahun sampai dengan 6 tahun. Biasanya anak usia dini. Biasanya masa-masa ini nih anak-anak itu sekolah di playgroup, di TK seperti itu sampai ke TK. Lalu masa kanak-kanak akhir itu ya kalian ini mulai masuk di sekolah dasar, jenjang sekolah dasar sampai umur 12 tahun. Jadi ada dua ya anak-anak ya, early childhood sama late childhood. Nah, kalau early itu 1 sampai 2 tahun ya kurang lebih seperti itu, sampai kurang lebih kurang lebih sampai usia 6 tahun. Kalau late childhood dari 6 tahun sampai 12 tahun ya kalian ini masa kanak-kanak akhir. Nah, lalu remaja. Setelah kalian anak-anak, nanti kelas 6 mulai masuklah ke masa remaja, di mana usia umur 12 sampai 22 tahun. Nah, masa tadi remaja itu apa? Remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Nah, di sini masa remaja dibagi menjadi 3 tahap, yaitu remaja awal 12 sampai 15 tahun, remaja madya 15 sampai 18 tahun, dan remaja akhir 18 sampai 22 tahun. Nah, ini silakan kalau tidak tututi silakan di pause saja ya. Nah, seperti ini. Lalu ciri-cirinya apa? Mengalami perubahan atau perkembangan fisik atau yang biasa disebut dengan pubertas. Kadang-kadang yang cewek ini bukan saru, bukan tabu ya. Yang cewek muncul buah dada. Lalu sang cowok suaranya jadi besar, ya kan? Muncul kumis seperti itu. Itu namanya berarti kelas 6 kamu akan diajari. Nah, lalu mengalami ketertarikan dengan lawan jenis, mulai naksir. Oh, ini cowok ganteng, oh ini cewek cantik dan lain sebagainya. Ini masa-masa remaja. Nanti kalian akan mengalami juga. Oke, nah nanti silakan nanti setelah ini ada video tentang dewasa dan juga lansia ya, dewasa dan juga lansia. Oke, kita ketemu di video berikutnya.